Halo sahabat Slovers, kembali lagi di cerita naik ranjang hari ini. Di mana cerita kali ini pun semakin seru guys. Di sini dimana ketika dia mendapatkan telepon dari nomor yang dia tidak kenal, kalau dia sudah menemukan putrinya yaitu Aura, dan di sini pun Dian begitu sangat bahagia karena dia sudah sangat frustasi mencari keberadaan Aura entah di mana, dibawa Tante Wulan. Dan di sini Dian pun bersama dengan Tias dan juga Bu Yuni dan Om Aaron Cobra datang ke tempat yang diberitahukan oleh para orang yang dia tidak kenal itu. Sesampainya di tempat lokasi, Dian pun awalnya curiga karena tempat itu sangat tidak pantas. Dan di sini pun Dian turun dari mobilnya untuk menemukan orang yang telah menemukan Aura itu. Dan sesampainya sama orang itu, Dian pun langsung disekap. Dan untung saja di mana Om Aaron Cobra datang tepat waktu. Namun tidak lama kemudian begitu juga dengan Bu Yuni langsung disekap oleh para preman itu. Dan di sini pun Bu Yuni disekap oleh para preman itu dan mereka pun langsung bertengkar. Di sini Om Aaron Cobra tentunya tidak ingin kalau Bu Yuni dalam bahaya dan dia pun langsung menghajar para preman itu. Dari mobil pun Tias melihat kalau mereka sedang tidak baik-baik saja dan mereka telah ditipu oleh para preman itu. Dan di sini pun Tias turun dari mobil dan ingin menolong mereka. Dan di sini untung saja Dian bersama dengan Om Erwin Cobra bisa menjaga diri mereka dan sehingga mereka bela diri dan bertengkar dengan para preman itu. Namun di sisi lain ketika Hani yang sudah bertemu dengan Gino, dia pun langsung melarikan diri. Ketika Hani pun sudah melarikan diri dan membawa mobilnya, dalam perjalanan pun Gino menghubungi temannya untuk mengejar Hani dan tidak akan melepaskan dirinya. Dan untung saja Hani pun selamat dari mara bahaya tangkapan dari Gino. Di dalam perjalanan pun Jidan melihat kalau Hani sedang dalam bahaya. Tentunya dia pun langsung menyamar dan menolong Hani dan mengatakan kepada teman Gino kalau dia adalah cowok dari Hani atau pacarnya. Dan di sini pun Jidan menghajar teman Gino sampai babak belur dan menjatuhkannya sampai pingsan dan Hani pun sudah pingsan. Jidan pun langsung membawa Hani dari tempat itu dan sesampainya di tempat tujuan Jidan melihat Hani dan dia begitu sangat merindukan Hani yang dulu bukan yang sekarang. Dimana lagi-lagi Jidan mengingat betapa kejamnya Hani kepada dirinya dan membuat Jidan selama ini menderita. Sehingga Jidan ingin balas dendam lagi kepada Hani. Sesampainya Gino pun pulang ke rumah dan tiba-tiba saja di sini Tante Delina melihat Gino sudah babak belur. Dan tentunya Tante Delina yang seorang ibu yang sangat mencintai putranya itu dan sangat khawatir melihat Gino mukanya sudah babak belur dan bertanya ada apa dengannya. Dan Gino pun tidak mengakui kalau ternyata dia sedang bertengkar dengan Om Farhat di sebuah kafe itu. Dan di sini Gino mengalihkan perkataan dari Tante Delina. Namun di sisi lain pun di sini ketika Tante Wulan pun melaporkan Dean ke kantor polisi kalau Dean lah yang menyebabkan dirinya diculik dan menfitnah dirinya. Dan di sini pun Dean datang ke kantor polisi bersama dengan keluarganya dan Om Sigit untuk menentang Tante Wulan. Di sini dimana Dean ingin mengambil hak asuh dari Aura karena dia tidak ingin kalau Aura tersiksa tinggal bersama dengan Hani dan juga Tante Wulan. Dan di sini pun Tante Wulan mengatakan kalau Dean tidak berhak untuk mengambil hak asuh dari Aura karena Dean tidak pantas untuk menjadi seorang ayah. Itulah yang keluar dari ucapan Tante Wulan. Dan di sini Tante Wulan pun lagi-lagi keceplosan kepada Dean.